Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Berikut adalah ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pencecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda, atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada, atau berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu, objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Kata konkret dan kalimat perincian. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya buku, meja, rumah, kuda, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi, kita harus memerinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya, sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Apakah terumbunya yang cantik, ikan-ikannya yang beraneka ragam, atau hal-hal lain? Kegiatan 4. Menyelisik ragam bahasa dalam teks deskripsi. Bandingkan dua gambar berikut. Menurutmu, deskripsi mana yang membuatmu ingin mencicipi kue balok ini? Ayo membuat kalimat perincian. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ini terdapat 5 kalimat. Silahkan kalian buat kalimat perincian berdasarkan kalimat yang masih bersifat umum di sebelahnya. Sebagai contoh, kalimat "kami berangkat pagi sekali". Kalian bisa membuat kalimat perinciannya seperti "kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu". Jadi, dalam kalimat perincian, memerinci sedetail mungkin apa yang disampaikan pada kalimat yang masih bersifat umum di sebelahnya. Untuk kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan kalian buat kalimat perinciannya. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh.
Benda mati tentu tidak bisa bergerak. Namun pada kalimat ini, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Sekarang, silakan kalian tandai kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup pada kalimat di bawah ini. Contoh, pada kalimat pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Dari kalimat ini, kata kerja apa yang membuat benda mati seolah-olah hidup? Mobil merupakan benda mati. Tentu tidak bisa batuk-batuk dan menyemburkan. Nah, jadi dalam kalimat ini, majas personifikasi yang digunakan adalah batuk-batuk dan menyemburkan. Silakan kalian tandai dengan cara menggarisbawahi kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup pada kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5. Sekarang, bacalah kutipan novel ini baik-baik. Dapatkah kalian menemukan majas personifikasi pada kalimat tersebut? Tandai dan tulislah pada buku tulis kalian. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.